Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hadirin sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu perjalanan yang paling istimewa dalam kehidupan setiap hamba seorang muslim. Ia bukan hanya perjalanan tentang perpindahan satu tempat kepada tempat yang lain, merupakan sebuah perjalanan batin, perjalanan nilai spiritualitas untuk menguatkan kualitas iman dan takwanya, membersihkan diri, membersihkan hati, berharap ampunan dosa dari Ilahi Robbi, dan yang paling terpenting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di balik seluruh rangkaian dan pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus kita pahami secara mendalam, mulai dari tata cara beribadah, ketentuan dan hal-hal yang harus kita perhatikan hingga memaknai suatu perjalanan. Mengapa kita harus melaksanakan sebuah perjalanan ini? Apakah hikmahnya? Apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar sebagai hambanya, sebagai pengikutnya, kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Melalui kesempatan platform yang berbahagia kali ini, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang terjadi sekitar perjalanan ibadah umroh maupun haji. Oleh karena itu, kira-kira apa saja pertanyaan yang menjadi problematika atau yang menjadi pembahasan-pembahasan di kalangan masyarakat? Yang pertama, Pak Ustadz, apa sih perbedaan antara rukun haji dan umroh? Nah, ini sering kita mendengar. Kira-kira apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja rukun ibadah umroh. Rukun ibadah umroh itu meliputi yang pertama adalah niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Lantas apa bedanya dengan rukun haji? Semua yang dilakukan oleh rukun umroh ada dalam rukun ibadah haji. Namun yang terpenting adalah ditambahkan dengan al-wukuf bil arafah. Sehingga apa rukun ibadah haji? Ihram, wukuf di arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan yang membedakan adalah al-wukuf bi arafah. Maka para keterangan menyebutkan bahwa al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Jadi inti daripada ibadah haji yang paling membedakan adalah wukuf di arafah. Barang siapa yang telah wukuf di arafah, insya Allah dengan keyakinan haji seseorang tersebut hajinya sah. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik lagi. Apakah seseorang boleh mengambil paket haji yang mewah ataupun mahal? Apakah hal tersebut mempengaruhi nilai ibadahnya? Masya Allah, tabarakallah, setiap manusia, setiap hamba dikaruniai rezeki yang berbeda-beda. Ketika seseorang tersebut diberikan kecukupan rezeki, apakah salah telah banyak kerja, telah banyak memperoleh sebagian atau mayoritas rezeki dengan kehidupan duniawinya, lantas apakah tidak diperbolehkan untuk memaksimalkan haji dengan menggunakan fasilitas mewah? Tentunya tidak ada permasalahan. Yang terpenting walaupun paketnya itu murah, walaupun paketnya itu mahal, yang terpenting kualitas ibadahnya, yang terpenting adalah rukun-rukunnya, yang penting adalah wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya itu harus dimaksimalkan. Jadi problemnya bukan tingkat strata fasilitas, tapi bagaimana setiap rukun, wajib, sunnahnya bisa dimaksimalkan. Syukur-syukur dapat fasilitas mewah, dunianya dapat fasilitasnya, dan kualitas ibadah untuk mendapatkan pahala dan menyebut akhiratnya
juga itu lebih baik, lebih bagus. Pertanyaan selanjutnya sahabat villa yang terjadi di beberapa masyarakat kita, apakah diperbolehkan melaksanakan haji lebih dari satu kali, sementara masih banyak jamaah yang lain yang masih menunggu dalam artian? Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Dengan catatan, mungkin zaman sebelum-sebelumnya atau zaman-zaman dahulu ada beberapa orang yang sudah memiliki banyak nomor porsi. Ya kan? Ada yang sampai punya 5 porsi, 10 porsi, 20 porsi. Dulu belum ada beberapa kebijakan dari Kementerian Agama. Namun sekitar 2019 ke atas setelah Al-Fakir melaksanakan ibadah haji, barang siapa yang setelah haji 2019 ke atas, jadi harus masa tunggunya 10 tahun terlebih dahulu, berarti 2029 katakanlah baru bisa mendaftarkan porsi. Nah, sehingga itu ada beberapa kebijakan yang berbeda ketika beberapa tahun yang lalu. Sehingga kalau dilihat sekarang kok orang tersebut berangkat haji lagi, berangkat haji lagi, berangkat haji lagi. Mungkin pada zaman dahulu kala atau sebelum-sebelumnya tahun 2000-an atau mungkin sebelum itu gitu ya. Nah, itu sudah memiliki banyak nomor porsinya. Nah, akan tetapi yang tidak diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan ketika ada seseorang yang sudah memiliki jatahnya untuk haji reguler berangkat pada tahun sekian. Nah, kemudian karena kita memiliki suatu kelebihan rezeki, suatu harta, dan mungkin kita ada koneksi, ketika kita ada relasi, sehingga koneksi relasi tersebut disalahgunakan sehingga yang menyebabkan seseorang mengantri tersebut dimundurkan. Itu perbuatan zalim. Yang itu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kita bisa memaknai pertanyaan tidak dengan tekstual tapi juga dengan kontekstual ketika kasus per kasus itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang wanita yang sedang haid diperbolehkan mengambil niat miqat ihram haji maupun umrah? Pertanyaannya sekarang, seorang wanita pasti memiliki rekam ataupun ada tanggal-tanggal waktu-waktunya. Kami berharap siapapun wanita di masyarakat di luaran sana semoga tidak sampai waktu yang benar-benar saat waktunya haid kemudian melaksanakan haji ataupun umroh. Maka ketika memang itu terjadi di waktu yang bersamaan, maka anjuran beberapa fatwa Kementerian Agama, fatwa MUI juga mengatakan bahwa dianjurkan kepada setiap wanita untuk bisa meminum pil penunda haid. Kita meyakini bahwa ikhtiar setiap hambanya, apalagi Masya Allah Tabarakallah, misalkan tanggal 8 Zulhijjah persiapan wukuf di Arafah, 9, apalagi hari tasik, apalagi persiapan Arafah, Muzdalifah, Mina, minimal kita bisa memaksimalkan pada tanggal Armuzna tersebut, seorang wanita tersebut bisa setiap hari ataupun setiap waktu yang telah dianjurkan dokter memaksimalkan meminum pil KB. Dan bismillah, yakin kepada Allah, ikhtiar maksimal, yakin semoga wanita tersebut tidak termasuk di waktu yang haid saat pelaksanaan miqat dalam ihram ataupun rukun-rukun haji maupun rukun-rukun umroh selanjutnya. Apa saja syarat utama agar ibadah haji ataupun umroh dapat dilakukan dengan aman dan nyaman? Tentunya kalau syarat utama dalam pelaksanaan umroh, saya kira banyak travel, banyak penyelenggara-penyelenggara insya Allah tidak mengalami kesulitan kalau dalam perihal ibadah umroh, karena visa umroh itu adalah menjadi salah satu yang tidak terlalu sulit. Akan tetapi untuk syarat ibadah haji, di antara syarat-syarat yang paling utama selain tiket, selain penerbangan, selain transportasi adalah visa. Sedangkan di Indonesia, di pemerintahan Indonesia yang telah bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi,
ada visa yang resmi, yaitu adalah visa yang jenisnya visa haji reguler yang menunggunya itu masa tunggunya bisa sampai 20, 25 sampai bahkan 30 tahun. Ada juga yang visa khusus, itu diberikan dengan durasi waktu yang lebih singkat, antara 5, 6, 7 sampai 9 tahunan. Nah, itu adalah visa sebagai syarat bagi kami, syarat utama agar aman, nyaman, dan tentram, agar tidak terjadi ada sesuatu. Nah, sementara ada yang menyampaikan, kira-kira ada yang mengatakan bahwa setahun bisa haji tanpa antri. Bisa apa enggak? Mungkin beberapa tahun sebelumnya itu ada istilahnya visa furoda, visa mujamalah, dan memang ada. Namun sekarang ini rampaknya banyak terjadi jamaah yang tertipu, banyak jamaah yang terzolimi. Oleh karena itu kami merekomendasikan benar-benar harus dipilah, benar-benar harus dipilih, cari yang benar-benar aman, cari yang benar-benar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang sudah menetapkan, baik daripada visa reguler ataupun visa haji khusus. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan menggunakan kain ihram yang dicuci dengan deterjen ataupun pelembut beraroma atau memakai deodoran untuk menjaga kebersihan atau aroma tubuh? Yang perlu diperhatikan kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kain ihram, itu sama seperti kain-kain biasa pada umumnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian boleh mencuci dengan deterjen, dengan pewangi, dan lain sebagainya macamnya. Yang tidak diperbolehkan apa? Ketika kita sudah mengambil niat di miqat, baru tidak diperbolehkan. Sama seperti halnya minyak wangi, deodoran, wangi-wangian, atau make up segala macam. Jadi kalau misalkan ada sunnah ihram, itu adalah diantaranya mandi sunnah ihram. Nah, itu setelah mandi masih boleh tuh pakai wangi-wangian, pakai bersih-bersihan. Namun setelah melaksanakan sunnah ihram, mandi, baru kita menuju ke tempat miqat. Nah, ketika di tempat miqat, kita salat sunat miqat, kemudian niat ihram, labbaika Allahumma labbaik atau labbaika Allahumma hajjan. Ketika sudah niat, larangan-larangan itu sudah terjadi, itu tidak diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah melempar jumroh harus dalam keadaan berwudu? Secara hukum syariat, ketika melempar jumroh itu tidak harus memiliki air wudu. Ya, dan juga mungkin ketika melempar jumroh aqobah masih dalam pakaian kain ihramnya. Tapi hari selanjutnya ketika setelah menginap di Mina, itu kita melaksanakan tahallul awal, kita boleh mandi untuk melempar jumroh al-ula, al-wusta, al-aqobah. Tidak wajib untuk memiliki air wudhu. Sama seperti kita ibadah sa'i, tidak juga harus memiliki air wudhu. Tapi afdolnya, lebih baiknya kita boleh memiliki air wudhu ataupun memiliki kesucian dalam bertaharah kita. Selanjutnya di kalangan para jamaah sekalian ada yang menanyakan seperti ini. Ibadah haji sering dianggap sebagai persiapan menuju kematian atau ke rahmatullah. Bagaimana cara membersihkan hati ini dalam proses tersebut? Ini adalah merupakan ijtihad seseorang. Boleh nggak? Silahkan saja. Tapi bukan berarti ini membenarkan absolut 100%. Tapi bagian daripada ikhtiar bahwa menuju ke Baitullah adalah seperti gladi resiknya sebelum kita mati. Oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan sebelum berangkat ke Baitullah, sebelum kita benar-benar dipanggil kepada Allah, kita minimal mendirikan salat sunat taubat 2 rakaat. Ketika kita melaksanakan usolli salatan sunat taubat rakaat ini, kita salat, kita berdoa, berharap taubatan nasuha. Ketika kita berangkat membawa dosa
dan kita berharap agar dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah menjadi pada ikhtiar agar ibadah umrah kita mabrurah, haji kita mabrurah, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kembali ke tanah air dalam keadaan hal-hal yang baik dan bermanfaat seperti itu. Selanjutnya, ada pertanyaan yang menarik. Jika seseorang melanggar larangan-larangan ihram karena ketidaktahuan, apakah tetap wajib membayar dam? Pertanyaannya, apakah si jamaah tersebut benar-benar tidak tahu, apa benar-benar tidak ada upaya mencari tahu? Minimal kita harus ada upaya mencari tahu. Biasanya sebelum berangkat ibadah haji maupun umroh, travel KBIH melaksanakan manasik-manasik. Nah, ketika berbicara tentang kegiatan manasik, jangan sampai manasik mah seperti itu aja. Penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk hadir manasik, sehingga ada info rukun, wajib, bahkan larangan-larangannya. Nah, sehingga itu bisa tidak menjadi alasan ketika seseorang dipanggil ke Baitullah menjadi muhrim, ihram, haji maupun umrah. Tidak ada alasan ketika seseorang tersebut tidak tahu. Akan tetapi pada lapangannya ada yang memang sudah ikut manasik, sudah sudah berangkat, sudah segala halnya, ada yang tidak tahu bahkan lupa. Nah, gimana ketika lupa? Ketika lupa harus mungkin kita melihat terlebih dahulu apakah larangan tersebut itu adalah larangan yang misalkan larangan yang ringan. Nah, kalau ringan cukup berbicara istighfar. Contoh seperti kita tidak boleh menaruh sesuatu yang ada di atas kepala bagi seorang laki-laki. Boleh untuk berbicara atau mengucapkan istighfar. Atau kita lupa menggunakan sabun sedikit buat cuci tangan, istighfar. Nah, tapi ketika benar-benar kita tidak melaksanakan tawaf, tidak melaksanakan sa'i karena tidak yakin, awalnya berangkatnya sehat tapi qadarullah tiba-tiba lemes segala macam, tapi kita sudah memiliki niat ihram, hati-hati. Itu termasuk tidak melaksanakan, menyempurnakan rukun umroh ataupun rukun hajinya. Itu bisa kemungkinan termasuk larangan besar dan bisa dipastikan untuk membayar dam seharga 850 atau memotong 1 ekor kambing seperti itu. Jadi tergantung larangan-larangan yang dilanggarnya seperti itu. Dan pada series ini pertanyaan yang terakhir adalah, apa sih ciri-ciri ibadah haji yang mabrur ataupun ibadah umroh yang mabrurah? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam perspektif ibadah haji maupun umroh tidak hanya antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Coba bayangkan jamaah sekalian, di kamar kita ada yang menangis, di kamar kita ada yang sakit, di jamaah kita ada yang belum hadir ketika dia merasakan sasar ataupun tidak tahu arah pulangnya, ataupun merasakan kesakitan tidak bisa kembali menikmati makanan yang seperti biasa. Lantas apakah kita langsung saja ke masjid, langsung saja ibadah tawaf tanpa melihat orang tetangga sekamar kita? Maka itu diantaranya belum tentu mengakibatkan ibadah kita yang mabrur. Sehingga bagaimana ibadah kita yang mabrur ataupun mabrurah dalam pelaksanaannya saat di Mekah ataupun di Madinah, diusahakan jangan terlalu nafsu untuk diri sendiri ibadah, tapi juga harus kita memperlihatkan, menyeimbangkan antara membantu sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas, sehingga kembali ke tanah air kita bisa memaksimalkan daripada selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu mengerti, selalu mengakibatkan dampak yang terbaik kepada di sekitar kita. Dan tentunya antara hablun minallah dan hablun minannas harus seimbang dalam proses kehidupan kita. Oleh karena itu, demikian series perdana Baba Agung ataupun Uang Ustadz Agung Official kali ini. Semoga para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada,
dukung terus program series daripada program perdana kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah ikhtiar kita. Kita terus mengisi platform digital kita dengan nuansa-nuansa kebaikan, nuansa-nuansa yang penuh bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi wasilah kepada siapapun masyarakat luas yang membutuhkan pertanyaan seputar haji maupun umroh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, meridhai kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Syukran wa dumtum wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.